Masjid Agung Bukit Tinggi bersama dengan Yayasan Bukit Tinggi Madani Berbagi. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bukit Tinggi Madani Berbagi Haji Erman Safar SH. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu. Ya Rabbal Alamin. Apa tanda awak dimuliakan Allah? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Itulah bukti awak dimuliakan Allah. Pagi kok awak dapat pahala balasan seperti orang yang sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan awak sadonyo istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah sholat subuh berjamaah, awak pun tidak pulang tapi berzikir. Majelis ilmu adalah majelis zikir. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati taman surga, ikutlah makan minum di taman surga itu. Datang sahabat bertanya, di mana taman surga itu ya Rasulullah? Taman surga itu kan di akhirat sesudah awak mati. Tidak, taman surga itu ada di dunia. Mana taman surga itu? Taman surga adalah majelis zikir, majelis zikir. Majelis itu cuma ada dua. Yang pertama majelis lawa, majelis sia-sia. Tidak ada disebut nama Allah, tidak ada nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi majelis awak indah, majelis lawa, bukan majelis sia-sia. Di dalam majelis awak ada kalam Allah, di dalam majelis awak ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam majelis awak ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Maka majelis awak itu majelis zikir. Siapa nak ikut majelis zikir, maka lalai hatinya. Ada orang yang dibangkitkan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia dalam keadaan a'ma, buta. Lalu komplain kepada Allah, ya Rabbi lima hasyartani a'ma. Mengapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu waktu di dunia ia dapat melihat terang benderang pandangan matanya. Mengapa di dunia ini terang tapi di akhirat buta? Laqad atatka ayatuna fanasitaha. Engkau dulu waktu di akhirat lalai, lupa, maka di akhirat pun nanti dilupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang di dunia kau lupa, maka di akhirat dilupakan Allah. Siapa yang di dunia ini menutup hatinya, maka di akhirat ditutup Allah matanya. Siapa yang mohon maaf tertutup matanya di dunia, tunanetra dia, sabar, dunia tak lama, di akhirat akan terang benderang. Tapi di dunia ini lupa, di dunia ini tak melihat ayat-ayat Allah, di akhirat dilupakan Allah dan ditutup Allah pandangan matanya, maka bangkit dalam keadaan gelap gulita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terang hati, terang pandangan di dunia dan di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul tausiah subuh ini adalah apa payah lo ingin misalnya mesti mencari ke penting pentingnya hijrah menuju generasi madani. Dua keyword kata kunci, kunci, word kata, keyword kata kunci. Apa soal itu? Yang pertama hijrah, yang kedua generasi madani. Hijrah bukan pindah tempat. Hijrah bukan pindah tahun. Kalau hijrah pindah tahun, dan subuh itu mau nyampe Pulau, berarti sampai 10 kali pindah. Bukan ini makna. Maka ditanyalah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
ayul hijratu afdal? Apa hijrah yang paling afdal ya Rasulullah? Apakah pindah tampe atau pindah rumah atau pindah ulang rumah? Ayul hijratu afdal? Hijrah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Apakah hijrah tahun? Apakah hijrah itu artinya pindah apa yang paling elok? Dijawab Rasulullah SAW, man hajaras sayyi'at, orang yang pindah meninggalkan perbuatan dosa, itulah seutama-utama hijrah. Maka kaitannya dengan generasi Madani adalah Madani diambil dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini perlu dipahami. Madani, Madinah, nama kotanya Madinah. Orang Madinah itu disebut dengan Madani. Nama sukunya Minangkabau. Orang Minangkabau itu disebut dengan Al-Minkabawi, Al-Bukit Tinggi. Dengan ujung nama itu tahu bahwa lima asalnya. Al-Kufi, orang Kufah. Al-Iraqi, orang Irak. Al-Yamani, orang Yaman. Al-Madani, orang Madinah. Apa hubungan awak dengan Madinah? Bukan lahirnya di Madinah, tapi sifat-sifat dirinya adalah sifat orang Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan zina, meninggalkan khamar, meninggalkan berkelahi berperang, menuju sahabat-sahabat yang sifatnya disebutkan Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Makanya bila sahabat namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq satunya kalau bentuk jamak radhiyallahu anhum ajma'in. Tak bersuara dengan mereka di dunia itu, mudah-mudahan di akhirat awak bersama dalam surga Jannatul Firdaus. Siapa menjamin awak bersuara? Saya menjamin awak akan bersama dengan mereka. Ustaz, Nabi, harusnya Nabi, al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa inyo cinta. Awak cinta dengan sahabat, selalu awak baca sejarahnya, al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama-sama dengan siapa inyo suka dan inyo cinta. Sama dengan cinta pada Nabi, cinta pada sahabat Nabi, bersama di akhirat. Jangan cinta pada Fir'aun, Abu Lahab, bersama dengan Abu Lahab di akhirat. Na'udzubillah. Itulah maka awak disuruh, diperintahkan mencintai orang-orang dan cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beko tanggal 1 September itu bertepatan dengan 1 Muharram 1 sampai 1441 sudah lamanya Nabi Muhammad SAW hijrah meninggalkan kota Al-Madinah Al-Munawwarah Makkah menuju Yathrib yang disebut dengan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi momen hijrah itu yang awak tanamkan dalam hati awak. Mungkinlah banyak anak-anak muda itu, generasi milenial Madani ini sedang mencari momen. Amboka sebenarnya biarlah lama ingin berhenti pakai sabu-sabu. Jadi lama tidak, lalu dapat momen ya. Kenapa itu? Batang waktu meninggal kawan nama itu lah rasul-rasulnya ingin tobat, itu. Dua gizi sudah itu berapa? Kalau momennya, momen 1 sampai 1, Anda mesti stop narkoba, stop bergabung dengan anak-anak metal, stop dengan geng motor, stop pakai tahu. Kamu berhenti minum
tahu tua minum khamar, minum teh botol saya gitu ya. Sampai itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momen ini mesti dalam hati kita tanamkan betul-betul hijrah. Urangan hijrah itu, siapa urangan hijrah itu? Ditanya ke Nabi Rasulullah SAW, maka dijawab oleh Nabi, al-muhajir. Al-muhajir, urangan hijrah adalah man hajara manahallahu an, urangan meninggalkan dan dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah urangan hijrah. Bukan anak-anak muda komunitas hijrah. Oke, jaket tulis komunitas hijrah. Oh, Ustaz ngejek kan? Aku cuma mau ingatkan jangan sampai awak terjebak pada casing, terjebak pada nama, tapi substansinya tidak. Bukan itu anak hijrah. Yang semua sampaikan kau bukan fatwa ulama, dan mau sampaikan kau bukan cakap manusia hasil survei, tapi cakap ulang dan tidak salah sama sekali. Dia dapat wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia bicara bukan mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muhajir, orang yang hijrah. Man hajara manahallahu an, orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya prosesnya bertahap. Kita manusia biasa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani sesuai dengan kemampuan kita. Orang Arab musyrik jahiliyah itu minum khamar, pagi minum khamar, siang minum khamar, sore minum khamar, malam minum khamar, habis sarapan pagi pun minum khamar. Jadi kalau ada anak muda ini minum khamar seminggu sekali, itu kan ada apa-apanya dibandingkan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab itu tak buka biji mantul itu minum khamar. Waktu turun ayat pengharaman khamar, maka sahabat Nabi menumpahkan sado khamar ke jalan-jalan di kota Madinah. Tumpak sadonya sampai masuk ke dalam parit-parit kota Madinah penuh. Anda ditumpahkan khamar di Bukit Tinggi, aku tak mungkin penuh parit kota Bukit Tinggi. Jauh dari ibu benar. Itu menunjukkan khamar tak banyak. Khamar itu apa Ustaz? Khamar itu cairan anggur. Khamar, kha mim ra, khamar. Penutui kapal penusi dan menutui rambut di dalam jilbab itu namanya khimar. Yang dari kha mim ra, khimar. Khimar menutui kapal. Khamar menutui isi kapal. Khimar menutui rambut. Kalau tertutup tak nampak dia awak. Jadi tertutup. Kalau khamar menutui isi kapal. Ia kalau nak diminum orang tertutup biji mantonya, tak isanya yang membedakan mana bininya, mana bini orang. Siapa kawannya, siapa lawan. Dan apa dia bilang? Maka baca di berita seorang sudah minum khamar mencangkul kepala kawan. Kepala kawan dicangkul. Siapa? Dia tertutup isi. Masalah khamar itu bukan Islam saja. Papua yang mayoritas non-Muslim, yang Muslim kabupaten di Papua itu Ampek, Sorong, Raja Ampat, Fakfak, Kaimanan. Atau kabupaten itu mayoritas Muslim. Lain daripada itu non-Muslim. Ustaz kau tahu? Ambo 2 kali. Ambo sebenarnya kita cerita pernah sampai. Wah satu itu lah sampai. Cuma beberapa sampai dia tahu itu. Tapi yang lain itu saudara kita sebangsa setanah air, negara kesatuan Republik Indonesia, kita Islam, tapi Perda, coba cari berikut Perda Papua dilarang
minum minuman keras. Kenapa? Karena angka kejahatan, kerusuhan, pertumpahan darah, perkelahian dipicu oleh khamar. Aslinya khamar itu cairan anggur. Anggur itu kalau dalam musim panas, bulan Juli, bulan Agustus, itu anggur semurah-murah anggur. Bapak-bapak ibu, masuk kuliah di Mesir dulu, anggur bulan Juli, bulan Agustus, sekilo 2 pon. Masuk kuliah sepon itu 2.000. Jadi sekilo 2 pon. Sampai 1.000 rupiah. Pulang ambo kapal, ambo cari jambu air 50.000. Lama di Mesir, nagari Fir'aun, sampai 1.000 anggur. Bayar ke supermarket ambo cari anggur 70.000. Tidak lo segitu, salah kilo. Maka anggur itu memang dari dulu, dari masa Arab jahiliyah banyak. Maka anggur itu dikumpul satunya, lalu diinjak-injak. Ada pesta menginjak anggur itu sampai kini di Spanyol. Injak-injak anggur itu soal uang rame-rame menginjak anggur nan rancang, anggur nan busuk satunya. Sama kaki orang busuk itu sekali. Ya, sesudah itu ditampung, disaring, masukkan ke botol, disimpanlah selama sepekan, seminggu. Lalu kemudian berbuih lewat proses namanya fermentasi. Nah, kedualah zat nan baru bernama zat baru itu alkohol, bukan bahasa Arab. Walaupun pakai alkohol, almari, alkokat, aluminium, tidak bahasa Arab. Jadi kalau ada orang ngecek, yang minum cairan anggur, yang minum jus anggur itu haram. Jus anggur tidak haram sebelum fermentasi. Tapi kalau disimpan di dalam botol berhari-hari, berubah barulah haram. Ada zat baru yang keluar secara otomatis, namanya etanol atau khamar tadi. Tapi kalau tidak disimpan, tidak. Aku pernah membuat jus anggur. Asal-muasalnya musim anggur. Di awal baru tiba di Mesir mencari anggur hijau sama balik 3 kilo pulang ke rumah, rupanya asam. Baca rumput asam dibuang ke Mesir, aku blender lagi gulu, masukkan ke kulkas. Yaitu disaring, dibuang, mau minum manis. Datang kawan orang Mesir namanya Mukmin, mau tanya Mukmin, assalamualaikum ya Mukmin. Waalaikumsalam. Ma hukmu asir inam? Mukmin, apa hukum jus anggur? Haram ya Abu Somad, haram. Kawan aku kuliah, haram. Tak ingin yang bawa di kulkas jus anggur. Wakinya minum. Habis segala. Habis itu barunya bertanya. Aku jawab, boleh jus anggur. Jus anggur tidak haram kalau langsung diminum. Tapi kalau melewati proses fermentasi, muncul di dalamnya alkohol, maka dia menjadi haram. Tapi tidak sando jus anggur dan awak simpan 1 botol 100% jadi alkohol. Nah, alkohol itu kalau diminum 100%, ini awak tidak mampu, mati. Aku tengok, baiklah ke supermarket, cari mana minuman beralkohol, jangan dibeli. Itu mana dibagi dia. Coba cari 5%. Paling tinggi alkohol 20% vodka. Kalau di bawah itu 5%, 2%, Budweiser, Carlsberg, Mix, bir hitam, kamput,
5%, paling tinggi 20%. Ada orang anak muda ingin mabuk tapi tidak. Di kopi, tumpahkan spiritus. Spiritus itu kan alkohol. Di kopi tumpahkan, diminum mati. Kalau orang nanti akhirat masuk neraka jahanam, di dunia melarat. Dulu dapat awal insyaallah dapat dulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hancur segalanya. Dulu minuman yang merusak akal itu cuma khamar, cairan anggur, fermentasi, rusak akal. Kini semakin canggih sabu-sabu. Bukan seketek sabu-sabu yang masuk ke Indonesia nanti tangkok di Kepri tahun Batam itu 1,6 ton. 1,6 ton itu kalau dipakai satu provinsi sakau saja. Habis rusak anak muda di web. Maka momen hijrah ini berhenti dari minum khamar, berhenti dari narkoba, berhenti semuanya. Siap? Ya. Dari bunyinya setengah ya. Siap. Ingat malaikat maut datang tidak mencari akte kelahiran. Banyak anak muda mati. Tapi yang mau mencari anak muda rasanya tua nabi. Mencari imam dari mandang ke belakang dua. Rasul tua. Kalau mencari anak muda kok, terbayang saya aku nampak kalau mencari anak muda kok ampun. Maknanya ampun dulu mengantar jenazah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka momen yang paling penting yang ingin aku sampaikan, awak mesti hijrah. Tapi berapa banyak anak-anak muda dan hijrah? Hijrah cuma 3 sih. Saya pokoknya saya sudah azam, saya sudah tekad, pacar saya putuskan. Putus. Untuk ya ini Selasa, Sabtu sore, sambung aja. Ya, kita jalan ya. Saya sudah putus. Teganya. Lalu sampai kecewa. Mengecewakan orang kan dosa. Perbuatan yang paling baik kata Ustaz Abdul Somad adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, membahagiakan hati orang lain. Adakah kebahagiaan selain menyenangkan hati orang yang sedang susah? Semoga mau sambung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La yahduwanna rajulun ma'a mar'atin illa ma'a dhi mahramin. Tidak akan berada 2 orang yang tak mahram, tidak boleh melainkan dengan mahram. Oleh sebab itu di segala perbuatan ini yang merusak generasi muda ini, inilah momen masanya hijrah. Setelah hijrah tak bisa sendiri karena godaan begitu banyak. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an shama'ilihim dari kiri. Setan datang dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Serius mana setan itu? Pokoknya kalau ada anak-anak muda mengajak kawan hijrah main bau, ayo kawan hijrah, usah urus apa? Urus saya pribadi, wah. Nah urus apa? Urus surang saya, riko ngaji surang, lahir surang, urus ibadah surang. Namun saya masuk main surang. Bukan angka lampe. Beko sakit hati malah boleh kan sepol saya. Kenapa demikian? Waminal isnaini aba'adu, maka awak mesti baduo. Waminal isnaini aba'adu, setan kalau ada orang mencari surang tagak ada tangan. Tapi kalau baduo agak main jauh. Maka si baduo kurang dan beriman. Itu kadang awak baduo itu setan. Setan itu godaannya luar biasa.
biasa. Setan itu dari jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Makanya di Makkah itu ada namanya Masjid Jin. Keluar dari Bukit Marwah, di dalam Masjidil Haram itu ada bukit namanya Bukit Marwah. Tapi berjalan awak kadeh sampai ke Masjid Jin sebelah kiri. Sesudah Masjid Jin itu barulah ke makam namanya makam Ma'la, dan sampai Gus Maimun Zubair itu Syekh Kiai Mahmud Fatah meninggal dikuburkan di Ma'la. Mudah-mudahan awak sadurnya sampai ke dalam suci. Ada masjid namanya Masjid Jin. Apa maknanya? Bahwa jin itu adonan Islam. Adonan Islam. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Quran. Ajaba, ajib. Luar biasa, ajib, amazing. Kami dengarkan Muhammad itu baca Quran, bacaannya luar biasa, kata jin. Maka sebagian jin itu masuk Islam. Itu yang disebut dengan jin Islam. Ada jin Islam, ada jin kafir. Jin kafir ini anak-anak buah daripada induk. Segala induk jin adalah iblis. Buka surat Al-Kahfi. Kana minal jinni, mereka dari kalangan jin. Aku dan main bawa dan mengajak kita kepada perbuatan dosa ini dari kalangan dua. Syayatinal insi wal jinni, setan-setan yang berasal dari kalangan jin dan manusia yang selalu berbisik-bisik mengajak-ajak tak berhenti. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin wal nas. Sebab itu kita selalu mesti waspada. Setelah hijrah, buatlah komunitas. Ibu, komunitasnya apa? Komunitas hijabers. Komunitas hijabers, ya. Kenapa tak pakai hijab? Kami menjual hijab. Ikut ini sedang banyak kontrak. Menjual hijab, toko hijab, produksi hijab, menjahit hijab, tapi tidak berhijab. Menjadikan hijab sebagai bisnis saja. Terus sampai WA-nya kamu, Ustaz Somad, ini kami baca ada produk busana muslimah diproduksi oleh si fulan, tapi dia sendiri tak pakai. Nauzubillah, kamu bantu rokok. Ternyata pabrik-pabrik rokok milik orang-orang kaya itu inyun tak rokok. Bapak tak rokok? Enggak. Kenapa? Aku sewati. Ini mah kami jual aja untuk orang. Bahwa ada pabrik rokok dan punya pabrik tidak merokok, bagus. Tapi pabrik hijab, busana muslimah dan punya tidak pakai, yang pakai itu iklan saya. Dalam sinetron terpakai. Keluar dari sinetron, tanggal apa? Ditanya oleh wartawan, kok nggak pakai hijab lagi mbak? Tuntutan skenario. Salah yang dimuliakan Allah. Nana mau kecekkan kok fakta atau fiktif? Fakta. Tak boleh kita membahas yang tidak fakta. Ampun ceramah selama 60 menit. Saya juga leh. 60 menit. Keyword awak tadi dua. Nampak tak mau hijrah, nan kedua generasi madani. Aku bicara 60 menit, aku bagi dua. 30 menit khusus hijrah, 30 menit generasi madani. Maka dari tadi aku mencari jam ini. Aku tadi mulai kan setengah 6 sampai jam 6 itu, aku fokus pada hijrah. Maka gini awak bangga di Jakarta ada namanya Hijrah Fest. Lu selalu pakai topi Hijrah Fest. Hilang topi itu, aduh bolong. Fest itu bukan penyakit. Aduh ini namanya penyakit Fest. Hijrah Fest, Hijrah Festival. Maka anak muda hijrah komunitas Lamo, hijrah
duit banyak diraso, banyak bajalan. Lamun duit banyak diraso, lamun banyak bajalan, banyak bicara. Banyak lamun lah sebuah komunitas anak-anak muda. Ada komunitas waktu di satu daerah Ustaz Somad, nanti sebelum Ustaz tausiah kita komprehensif pers dulu. Oke. Ini banyak komunitas Ustaz. Ya silakan perkenalkan diri. Kami dari komunitas pencinta ulama. Oh, ini kami dari komunitas pemuda hijrah. Ya, ini kami dari komunitas jombloan sejati. Dulu punya satu jomblo kok. Basuhnya bersepakat. Rupanya kalau jomblo kok surang dia ejek jadi orang, dibully jadi orang. Hari ini masih jomblo, apa kata dunia? Kok punya bersama jomblo kok, masa semangat ini. Ditambah lain ada dojo, persatuan jomblo, tapi homo. Alhamdulillah, kalau nak jomblo itu enggak membuat kegiatan, lalu kemudian bersama supaya subuh, bersama, lalu kemudian komunitas itu membuat program-program yang produktif. Ustaz Somad, kami tidak ulama, kami bukan ustaz, kami bukan buya, kami tak pernah belajar ke Mesir, tapi kami ingin hidup kami bermanfaat. Dan apa yang Bapak lakukan, apa yang Mas lakukan, apa yang Tuan lakukan? Program kami simpel saja Pak Ustaz. Apa programnya? Membayarkan masuk listrik masjid dan musola gratis. Mana seluruh Indonesia masjid dan musola kirim ke tempat kami daftarkan gratis. Itu ada komunitasnya. Dari mana? Dari Kalimantan Barat, dan mereka hadir bersama awak subuh ikut. Allah. Subuh ikut. Ada dari Kalimantan Tengah, bupati. Tapi tidak mau menampakkan diri. Belum orang hijrah kerendah hati. Tidak bantu. Kadang ambo banyak lalu semua pejabat. Bapak bupati, enggak PLT. PLT itu kan artinya pejabat lillahi ta'ala. Kadang bupati asli mati, ada koma, yang kira PLT itu bahaya. Itu bupati asli. Apa maknanya? Sesudah hijrah menghilangkan angkuh dan sombong. Hijrah mesti azam kuat, mesti tekad kuat, godaan yang luar biasa, mesti berkomunitas. Mudah-mudahan nanlah hijrah itu istiqomah insyaallah. Alhamdulillah. Abi keyword nan pertama hijrah. Masuk nan kedua generasi madani. Dua-duanya indah bahasa Indonesia. Generasi dari bahasa Inggris, generation. Pokoknya kalau minum teh talu orang siapa bahasa Inggris? Yang kedua adalah madani, bahasa Arab. Jadi awak kau dulu kalau nak pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Masuk apa tu? Masuk Arab. Dewan, diwan, artinya kantor. Kantor pun bukan bahasa Indonesia. Kantor bahasa Belanda. Iku ratri 50 tahun awak dijajah di Belanda. Asyik, itulah DPR. Kantor. Sama Porwoden. Forbidden gitu bahasa Inggris. Diwan, kantor. Permusyawaratan, yang bahasa Indonesia per sama tan. Musyawarah dari bahasa Arab. Syawara, yusyawiru, musyawarah. Permusyawaratan. Rakyat dari bahasa Arab. Ra'iyah. Ada dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dituntut dengan ra'iyah. Ra'iyah aslinya bahasa Arabnya ra'iyah, tapi dek payah masuk angin itu dek banyak mana lama lemah di dalam banyak kita sebut rakyat, tapi sebetulnya ra'iyah. Aku ingin menjadikan bahwa awak sebenarnya banyak memakai bahasa-bahasa asing, khususnya bahasa Arab. Generasi madani, generasi
keturunan pelanjut Madani yang sesuai dengan orang-orang di Madinah. Itulah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada yang perlu diluruskan. Sebagian awak menyangka bahwa sahabat Nabi itu tua-tua. Kalau disebut sahabat-sahabat Nabi, pejamnya masuk. Dibayangkan itu sahabat Nabi itu tua, yang punya putih ya, pipinya lah turun, kemudian menunduk bawaan muka mati. Nggak usah pikir. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ada sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam umur 33 tahun. Waktu itu 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Maka waktu Nabi meninggal dunia 33 tambah 3 berarti waktu Nabi meninggal umur Abu Hurairah yang paling banyak diriwayatkan hadis 36 tahun. Ini banyak orang umur 36 langsung duit. Kamu sudah hijrah masih 36 tahun. 36 itu lah tua Ustaz. Oke, kita lihat lagi satu sahabat Nabi. Ketika Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, siapa lalu kita tidur Nabi? Ali bin Abi Thalib. Beda umur Ali dengan umur Nabi 30 tahun. Waktu Nabi dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, umur Nabi sampai 10 tahun. Kalau Nabi umur sampai 10 tahun, jarak Nabi dengan Ali 30 tahun, maka Ali masuk Islam umur 10. Makanya gelar Ali karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajah Ali. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali karramallahu wajhah. Kenapa wajahnya dimuliakan Allah? Karena wajah Ali tak pernah sujud kepada berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibki, Tawud, Nahab. Karena dia masuk Islam umur 10 tahun. Umur 10 tahun belum akil balik. Jadi kalau ditanya orang, mana gelar Ali itu karramallahu wajhah? Entah dari dulu macam itu. Ada sebab kronologis background cerita di balik itu. Mereka adalah anak-anak muda yang luar biasa. Waktu Nabi pindah ke kota Makkah, ke kota Madinah, umur Nabi 53 tahun. Kalau Nabi 53 tahun, berapakah umur Sayyidina Ali waktu malam dia tidur itu? 23 tahun. 23 tahun, anak baru selesai S1, sudah muda-muda. Ali tidur engkau di sini. Jadi jangan kita berpikir Nabi waktu pindah, Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya. Jamaah, perhatikanlah bagaimana beraninya Sayyidina Ali. Iyalah, dan tua, kalau situ bukan tidur. Bukan, yang tidur di situ bukan orang tua, tapi anak muda. Tapi nanti tua-tua semua jangan tersinggung sakit hati. Bapak-bapak memang tua tapi semangat tetap muda. Takbir, Allah. Jadi yang penting itu bukan casing yang signal. Biarpun tua tapi isinya muda. Jangan khawatir kok casing muda isinya muda. Apa itu yang dimuliakan Allah? Saudara, anak-anak muda generasi Madani yang dimuliakan Allah SWT. Generasi Madani kok bisa saja komunitas. Kita tulis generasi Madani pejuang subuh. Subuh dari di gue subuh. Tapi kan memang khusus subuh aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ada sahabat Nabi yang paling banyak ilmunya didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, dalamkan ilmu agamanya dan ajarkan dia takwil tafsir Al-Quran. Namanya Abdullah bin Abbas. Waktu Nabi meninggal, wafat Nabi, umur Abdullah bin Abbas 5 tahun. Umur 5 tahun, kelas berapa gini SMP? Kelas 3. Nabi meninggal dia 5 tahun. Ajalah
ajlasahu fi majlisihi. Umar bin Khattab mendudukkan Abdullah bin Abbas di majlis ilmu. Nabi meninggal, umurnya 5 balik. Naik Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Abu Bakar jadi khalifah tak lama, 2 tahun. Tak sampai 1 periode. 2 tahun. 5 balik tambah 2, 7 balik. Naik Umar bin Khattab jadi khalifah, berarti umur Abdullah bin Abbas 8 balik tahun. Anak semester 1 Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir. Duduklah Abdullah bin Abbas mengajar ilmu kepada sahabat-sahabat yang senior-senior berumur 18 tahun. Abdul Somad ceramah di satu daerah yang jadi protokol anak KKN semester 6 umur 20 tahun. Bukan jadi guru, bukan mengajar, jadi protokol. Menggigit asik. Apa maknanya? Anak muda generasi Madani itu adalah pemberani. Banyak anak-anak muda tak berani. Kalau di Batu Bojo kawan-kawan, tapi kalau di muka orang hujan. Gila, latihan bicara. Itu kan ada kamera. Dulu payah, zaman aku payah latihan bicara dari awak tak dapat mencari diri awak. Tapi kini mudah, ambil HP, letakkan aku bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara di mana pun berada, khususnya Bukit Tinggi, mari kita tinggalkan khamar, narkoba, zina, pacaran, karena kita akan mati. Waspadalah, like and share. Habis itu saya, punya rasuah awak mantap. Awak menjadi itu kamu tak. Ini kita perlu latihan. Lalu kemudian ada pula sahabat Nabi itu bagaimana? Doa Nabi untuk mereka. Allahumma saddid sahmahu. Ya Allah, saddid sahmahu. Tepatkan tembakan anak panahnya. Kalau menembak itu tepat. Terus pas keluar. Lorong-lorong kotak sedekah. Masuk. Tepat. Kenapa tepat? Karena duit kelinci. Masukkanlah 100.000, 5.000. Oh, masuk surga dulu nih. Wih, sudah naik 3.000. Lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah Nabi mendoakan Allahumma saddid sahmahu, tepatkan anak panahnya, umur tua? Tak mungkin, mata sudah rabun, tangan sudah lemah. Siapa namanya? Ummu Sulaim menjaliat Nabi Muhammad SAW datang dari kota Makkah masuk ke kota Madinah. Ada orang Madinah yang membayi unta, ada orang Madinah yang membayi kambing, ada orang Madinah yang membayi tanah. Maka datanglah Ummu Sulaim, ya Rasulullah, anggo perempuan nan lemah tak ada apa-apa, untung tak ada harato bunda. Iku wajah ya Rasulullah, anak ambo, supaya menjadi pembantu Rasulullah, membawakan sandal terompah Rasulullah, menyiapkan air wudhu Rasulullah. Anak itu bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, umurnya 10 tahun. Bukan anak gadang, anak umur 10 tahun. Anak awak dan tangga mungkin umur 10 tahun. Anak-anak bapak nanti di pangku mungkin 10 tahun. Sayang kepada anak, serahkan kepada ulama, menjadi alim ulama, berbakti pada ulama. Ini anakku ya Rasulullah, ambillah sebagai pembantu engkau, berkhidmat kepada engkau. Maka Anas bin Malik pun mengikuti Nabi selama di Madinah 10 tahun. Pertanyaannya, jika Anas bin Malik diserahkan ibunya ke Nabi umur 10 tahun, di Madinah Nabi hidup 10 tahun, saat Nabi meninggal dunia, berapakah umur Anas bin Malik? 20 tahun. Di antara 7 sahabat Nabi yang paling banyak diriwayatkan hadis, Anas bin Malik. Kenapa? Serumah dengan Nabi, mencari Nabi, idui sama Nabi, sholat sama Nabi, malam tahajud sama Nabi, ikut berperang dengan Nabi. Nabi meninggal umurnya 20
tahun penghafal hadis gagah perkasa. Ini pun termasuk yang didoakan Nabi. Apa doa Nabi untuk Anas bin Malik? Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan haratonya, banyakkan anaknya. Itu doa Nabi. Dan doa Nabi makbul, dan ditolak oleh Allah. Memang terbukti Anas bin Malik banyak haratonya. Orang menanam kurma panen setahun sekali, kebun Anas bin Malik panen setahun 2 kali. Banyak kan anak-anaknya. Dihitung umur Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Basrah, Irak. Dan dihitung anak cucunya lebih 100. Umur panjang, berkhidmat 10 tahun ke Nabi, kebun panen 2 kali, anak cucu 100. Awak umur pendek. Alhamdulillah begini. Mudah-mudahan anak muda generasi Madani kau dipertemukan Allah dengan jodohnya. Kau mau senang bercerita bahwa sahabat Nabi itu muda, gagah perkasa. Umar bin Khattab punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab. Adik Hafsah, kakaknya Hafsah istri Nabi. Maka ini adalah adik ipar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi meninggal umurnya sama Anas bin Malik, berkisar 9 balik 20-21 tahun. Juga termasuk salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kalau satu radhiyallahu anhu, kalau manusia radhiyallahu anha, kalau dua radhiyallahu anhuma. Maka kalau disamping Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anaknya diridhoi Allah, ayahnya diridhoi Allah. Abdullah bin Umar bin Khattab meninggal Nabi umurnya berkisar 9 balik 20-21 tahun, anak muda yang gagah perkasa. Nabi sampai ke kota Madinah. Sampai di Madinah, tidak satu orang Madinah itu orang Arab, tapi di Madinah ada sampai komunitas Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraisyah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Mana ada orang Yahudi di Madinah? Madinah itu kan Arab. Mana ada Yahudi? Rupanya ketika Palestina dihancurkan oleh Nebukadnezar dari Babel. Babel itu Babilonia, bukan Langkah itu. Datang Raja Babel menghancurkan Palestina, Israel, maka bercerai-berailah, larilah orang-orang Israel itu. Salah satu Israel pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka presiden pertama Israel namanya Golda Meir. Padusi Cik Golda Meir dalam pidato pertama waktu negara Israel tagak, ambo mencium bau nenek mama, nenek moyang kami nan ada di Madinah Al-Munawwarah. Apa makna cakap Golda Meir? Kalau Israel raya tagak, kalau Israel menguasai dunia, ia akan mengambil tanah-tanah yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia ada sampai komunitas Yahudi.